Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Meka Saputra dengan NIM 2223009. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Standar Akuntansi Syariah untuk Akuntansi Suku atau Obligasi Islam di Indonesia. Ini untuk memenuhi tugas saya bersama Bapak Muhammad Rifandi dengan mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Baiklah, penjelasan pertama tentang tujuan penelitian ini menganalisis kebutuhan bank syariah. Penelitian ini berusaha memahami kebutuhan bank-bank syariah terhadap standar akuntansi syariah nomor 110 dalam konteks pengelolaan suku yang berbeda secara signifikan dari obligasi konvensional. Selanjutnya, menyesuaikan standar dengan prinsip syariah dengan latar belakang bahwa beberapa bank syariah di Indonesia telah mulai menggunakan IFRS. Diperlukan mekanisme pencatatan yang tetap mematuhi prinsip syariah sekaligus relevan secara global. Selanjutnya, tentang landasan teori dan permasalahan, perbedaan fundamental suku dan obligasi konvensional. Suku secara fundamental berbeda dari obligasi konvensional karena tidak menggunakan konsep bunga. Konsep ini tidak sesuai dengan prinsip syariah karena dianggap riba, sedangkan obligasi konvensional berdasarkan pada perhitungan bunga sebagai kompensasi pinjaman. Tantangan IFRS dalam akuntansi syariah. IFRS mensyaratkan nilai instrumen keuangan didasarkan pada nilai pasar yang dipengaruhi oleh suku bunga. Dalam konteks transaksi berbasis syariah, pendekatan ini tidak relevan dan menimbulkan kebutuhan akan standar khusus yang sesuai dengan prinsip Islam. Kebutuhan standar akuntansi khusus suku. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan standar akuntansi syariah seperti SFAS nomor 110 yang dapat merefleksikan transaksi suku secara akuntabel selaras dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah serta menjawab tantangan dari penggunaan pendekatan akuntansi konvensional. Penjelasan selanjutnya tentang metodologi penelitian. Pendekatan yaitu tentang kualitatif deskriptif, juga menggunakan wawancara mendalam serta menganalisis laporan keuangannya. Objek penelitiannya, fokus penelitian ini terletak pada bank-bank syariah di Indonesia yang mengelola atau menerbitkan instrumen suku sebagai bagian dari praktik keuangan. Penelitian secara khusus berfokus pada pemahaman dan penerapan standar akuntansi syariah yang baru, khususnya di dalam SFAS nomor 110 yang dirancang untuk mencerminkan prinsip dasar syariah dalam transaksi sukuk. Pengelolaan dan penerapan SFAS nomor 110 dievaluasi melalui tinjauan mendalam terhadap laporan keuangan dan wawancara dengan manajer keuangan senior dari bank-bank syariah ini. Hasil penelitiannya, IFRS mengharuskan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan nilai pasar yang mempengaruhi oleh suku bunga dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah menghadapi tantangan dalam penerapan IFRS karena konsep suku bunga dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Ketidaksesuaian ini memunculkan kebutuhan akan standar akuntansi alternatif yang sejalan dengan prinsip syariah, sehingga muncullah penerbitan SFAS nomor 110 untuk mencerminkan prinsip syariah. Yang pertama, dirancang untuk mencerminkan karakteristik suku, membedakannya secara signifikan dari obligasi konvensional. Standar ini memungkinkan pencatatan transaksi suku yang sesuai dengan prinsip syariah dan transparansi dalam pelaporan, serta memberikan landasan yang kuat bagi bank syariah dalam menjalankan operasional bank syariah keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Konflik internal bank syariah terkait adopsi standar ini. Terjadinya konflik internal dalam bank syariah karena keputusan untuk menerapkan SFAS nomor 110 atau tetap menggunakan IFRS yang diakui secara global. Beberapa pihak manajemen bank cenderung memilih IFRS karena dianggap memberikan legitimasi internasional. Konflik ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menjaga daya saing pasar di tingkat global. Itulah penjelasan tentang materi ini. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.